Islamic Golden Era, cahaya peradaban yang menginspirasi dunia. Bayangkan sebuah dunia ketika ilmu pengetahuan menjadi jembatan bagi berbagai bangsa. Ketika harmoni antara iman dan akal melahirkan keajaiban-keajaiban. Inilah kisah tentang zaman keemasan Islam. Sebuah masa ketika cahaya peradaban Islam menerangi dunia. Di balik gemerlap istana dan megahnya menara-menara masjid, lahir para pemikir, ilmuwan, dan seniman yang karyanya melintasi batasan zaman kala itu. Kita akan menyelami kisah mereka, tempat mereka mengukir sejarah, dan bagaimana mereka membentuk dunia yang kita kenal hingga hari ini. Semua bermula pada abad ke-8 ketika dunia Islam sedang dalam masa transisi. Setelah wafatnya Rasulullah, para khalifah mengemban tanggung jawab yang besar untuk menyebarkan Islam sekaligus menjaga keseimbangan antara iman dan pengetahuan. Di bawah dinasti Abbasiyah, terutama pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid dan putranya, peradaban Islam memasuki puncaknya. Di Baghdad, ibu kota kekhalifahan, menjelma menjadi pusat ilmu pengetahuan dan budaya. Bait al-Hikmah, perpustakaan terbesar di Baghdad kala itu, didirikan. Disinilah para pemikir dari berbagai agama, bahasa, dan bangsa berkumpul untuk menerjemahkan, mempelajari, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dari Yunani, Persia, India, dan Cina. Salah satu tokoh besar di era ini adalah Al-Khwarizmi, seorang matematikawan jenius yang memperkenalkan dunia pada konsep aljabar, sebuah kata yang diambil dari bukunya yang berjudul Al-Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabr wal Muqabalah. Dari beliau, kita belajar cara memecahkan masalah yang kompleks melalui pendekatan sistematis. Tak hanya itu, karyanya menjadi dasar bagi perkembangan matematika modern hingga detik ini. Kemudian ada Ibnu Sina yang dikenal di barat sebagai Avicenna. Bukunya Al-Qanun fi al-Tibb atau The Canon of Medicine menjadi rujukan utama di bidang kedokteran selama berabad-abad, bahkan hingga masa Renaissance. Ia memahami pentingnya diagnosis yang teliti dan mencatat lebih dari 760 penyakit. Ada pula Al-Zahrawi, sang bapak bedah modern yang menciptakan banyak alat bedah yang masih digunakan sampai hari ini. Melalui karyanya, ia menekankan pentingnya etika dalam dunia kedokteran. Tak hanya di bidang matematika dan kedokteran, dunia Islam juga berjaya dalam astronomi. Al-Biruni, seorang polimath, memperkirakan radius bumi dengan tingkat akurasi yang luar biasa pada masanya. Sementara itu, Al-Tusi dan para astronom lainnya mengembangkan observatorium untuk memetakan bintang dan mempelajari gerak planet. Ilmu pengetahuan tak hanya menjadi alat untuk memahami dunia, tetapi juga sebuah cara untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Mereka meyakini bahwa meneliti alam semesta adalah bentuk ibadah, karena setiap detail dalam penciptaannya penuh dengan hikmah. Seni, sastra, dan arsitektur. Zaman keemasan ini juga ditandai dengan keindahan seni dan sastra.
Kisah-kisah seperti kisah 1001 Malam menggambarkan kekayaan budaya dan imajinasi yang melampaui waktu. Sastrawan seperti Jalaluddin Rumi menginspirasi dunia dengan puisi-puisi penuh makna yang hingga kini masih dibaca dan direnungkan. Di bidang arsitektur, masjid-masjid megah seperti Masjid Cordoba di Spanyol dan Masjid Agung Samarra di Irak menunjukkan keindahan yang berpadu dengan ketelitian ilmu geometris. Kubah-kubah, kaligrafi, dan mozaik yang menghiasi bangunan ini bukan hanya karya seni, tetapi juga simbol harmoni dan kesempurnaan. Namun, seperti roda kehidupan, masa kejayaan ini perlahan memudar. Perebutan kekuasaan, serangan bangsa asing, dan perpecahan internal menjadi tantangan besar yang sulit diatasi. Meski begitu, warisan zaman keemasan Islam akan tetap hidup. Ilmu yang mereka gali, karya yang mereka torehkan, semuanya menjadi batu pijakan bagi peradaban modern. Bahkan di Eropa, masa Renaissance yang dianggap sebagai kebangkitan ilmu pengetahuan tidak lepas dari kontribusi para ilmuwan Muslim. Zaman keemasan Islam mengajarkan kepada kita bahwa keimanan dan ilmu pengetahuan bukanlah dua hal yang bertentangan, namun keduanya adalah satu kesatuan yang saling melengkapi. Ini adalah pengingat bahwa ketika kita membuka hati dan pikiran untuk belajar, berbagi, dan menghargai kebijaksanaan dari berbagai budaya, kita dapat menciptakan dunia yang lebih baik, seperti yang pernah dilakukan oleh mereka yang hidup di masa itu. Mungkin kita tidak akan kembali ke masa keemasan yang sama, namun kisah ini adalah cerminan harapan bahwa cahaya peradaban akan selalu menyala di hati mereka yang terus mencari hikmah. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.